terima kasih Bu Emi. Ya, kedengaran ya suara saya ya. Kita akan lanjutkan dua peserta terakhir ini ya, Pak Dwi Sutrisno ya, dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Mentor Bapak Arham SPD SD. Nah, ya, perjalanannya jauh ya Pak. Pesawatnya delay ya Pak. Oke, alhamdulillah kita akan lanjutkan ya untuk kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Untuk itu saya langsung berikan layarnya dan untuk Pak Dwi untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Kalau bisa langsung di kegiatan aja Pak ya, karena di laporan sudah cukup lengkap dan kita jaga dengan jaringan ini, jangan sampai dia sudah lelah dari pagi. Oke, silakan. Kenapa sudah pagi? Baik, selamat siang Ibu. Yang saya hormati Ibu Penguji Ibu Haji Firmawati, Estos MSI. Yang saya hormati Dr. Silvani Kesuma MPH. Dan Silviani, yang benar namanya. Silviani yang benar ya. Iya. Dan Bapak mentor saya, Pak Arham SPDSD. Benarkan nama saya Dwi Sutrisno. Saya dari SDN Sibalago sebagai guru kelas. Saat ini saya akan presentasikan tugas saya, yaitu meningkatkan hasil belajar perkalian siswa menggunakan metode garis dalam pembelajaran matematika di SDN Sibalago. Ya. Pak Dwi, ini layarnya slide ini tidak tampil maksimal. Coba diinikan kembali, di stop share dulu kalau memang ini. Oke, stop share, dibuka PowerPoint-nya baru di share screen kembali. Sudah Ibu? Belum kelihatan. Gelap. Nah, ini baru screen share ya. Sudah ini tapi masih bergaris-garis ini. Ya, begitu Pak Mentor ya. Pak Mentor lihat apa, Pak? Tidak ada muncul. Tidak ada. Tentang tanggapannya di sini. Screen-nya Pak, Screen-nya mungkin lambat juga responnya ya. Di saya punya full sudah ini. Oh gitu ya. Oke, kalau begitu boleh dilanjut Ibu Penguji? Ya. Lanjut saja. Lanjut saja ya. Kita sudah maksimalkan di suaranya Pak supaya ini. Silakan lanjut langsung aja. Di kegiatan Ibu. Ya. Langsung di kegiatan. Suaranya diperbesar sedikit ya, Pak Dwi. Siap Ibu, siap. Ya. Saya stop screen dulu, saya perbesar suara dulu. Ya, ini kelihatan. Sudah kelihatan. Langsung di kegiatan Pak Dwi. Udah kelihatan slide-nya. Baik, saya masuk rancangan kegiatan aktualisasi saya. Dalam rancangan kegiatan ini ada 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Lalu tahapan kegiatannya, 1, meminta izin dengan rasa hormat kepada mentor untuk melakukan diskusi. Yang kedua, mencatat data terkait isu yang ada di sekolah. Yang ketiga, mendiskusikan solusi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan isu yang ada. Yang keempat, menyampaikan gagasan dalam rancangan aktualisasi. Dan yang kelima,
mencatat hasil diskusi terkait proses pelaksanaan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Lalu untuk outputnya, output kegiatannya terlaksananya konsultasi dengan mentor. Dan ada output tahapan, yang satu diberikan izin oleh mentor, dua tercatatnya data terkait isu yang ada di lembaga, tiga ditemukannya solusi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan isu. Yang keempat, disetujuinya rancangan aktualisasi, dan kelima, tercatatnya hasil diskusinya. Lalu keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, pertama accountable, di mana ini dengan melaksanakan tugas dengan transparan, lalu ada dengan kompeten, keterkaitannya dengan kompeten itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, loyal, membangun komitmen berkontribusi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang berikutnya adaptif, bertindak proaktif, dan terakhir kolaboratif, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi. Kegiatan kedua, itu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan kegiatannya, pertama menentukan kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan indikator yang akan digunakan. Lalu menentukan tujuan pembelajaran, setelah itu menentukan materi pembelajaran, berikutnya menentukan model, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Setelahnya menyusun kegiatan pembelajaran dari tahap awal, pertengahan, dan akhir, serta yang keenam menyusun alat evaluasi. Output dari kegiatan ini tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran, dan output tahapannya ditentukannya kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model, metode, dan media pembelajaran, serta tersusunnya kegiatan pembelajaran dan alat evaluasi. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yang pertama accountable, yaitu bertanggung jawab membuat RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, kompeten dalam melaksanakan tugas dengan kinerja terbaik. Yang ketiga, adaptif, yang terus berinovasi dan bertindak proaktif. Kegiatan ketiga, menyiapkan pembelajaran. Tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama, menyiapkan tabel perkalian. Yang kedua, menentukan benda-benda yang dapat dijadikan media pembelajaran. Yang ketiga, membagi tugas kepada siswa benda apa saja yang perlu mereka siapkan. Output kegiatan tersedianya media pembelajaran, dan output tahapan tersedianya benda atau media yang mendukung pembelajaran, dan terbentuknya kelompok-kelompok pembelajaran. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu satu, berorientasi pelayanan, di mana memahami kebutuhan siswa, akuntabel, bertanggung jawab membuat media, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan adaptif, bertindak proaktif, dan kolaboratif, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi. Lalu kegiatan yang keempat, mendata kemampuan awal siswa dalam materi perkalian. Tahapan kegiatannya, satu, membuat soal pretest. Yang kedua, melakukan pretest. Ketiga, menganalisis hasil pretest. Dan keempat, menyimpulkan hasil pretest. Output kegiatannya, didapatkannya data kemampuan siswa. Dan output tahapan, satu, tersusunnya soal pretest, dua, terlaksananya pretest, tiga, analisisnya hasil pretest tersebut, dan yang keempat, disimpulkannya hasil pretest. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar berakhlak, satu, accountable, yaitu kejelasan target yang ingin dicapai dalam pembelajaran, lalu berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan siswa, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, adaptif, bertindak proaktif, dan kolaboratif,
yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi. Dan yang kelima, itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahapan-tahapan kegiatannya, 1. Memulai pembelajaran dengan berdoa dan memeriksa kehadiran siswa. 2. Menyiapkan rencana pembelajaran dan tujuannya. 3. Melakukan pretest. 4. Mengumpulkan hasil pretest. 5. Melakukan pembelajaran dengan media benda nyata di sekitar siswa. Yang 6. Melakukan pembelajaran di sekitar kelas. Ada dan 7. Menggunakan media benda konkret di sekitar kelas. Ke-8, guru memberikan pertanyaan stimulan yang dapat mendorong siswa mengerti dengan materi. Yang ke-9, melakukan penilaian. Output kegiatannya, terlaksananya kegiatan pembelajaran, lalu output tahapan, 1. Terlaksananya kegiatan awal, 2. Terlaksananya kegiatan inti, dan 3. Terlaksananya kegiatan akhir. Lalu keterkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, akuntabel, guru bertanggung jawab dan profesional untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, adaptif, bertindak proaktif, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi, dan berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan siswa. Lalu kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan ke-6, melaksanakan evaluasi. Tahapan-tahapan kegiatannya, yang 1, yang pertama, menilai hasil belajar siswa. Kedua, merekap nilai hasil belajar siswa. Ketiga, mengumumkan nilai siswa. Output kegiatannya, terlaksananya evaluasi. Output tahapan, dinilainya hasil belajar siswa, direkapnya hasil belajar, dan diumumkannya nilai hasil belajar siswa. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar berakhlak, akuntabel, kejelasan target yang ingin dicapai dalam pembelajaran, kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, serta berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan siswa. Lalu jadwal kegiatannya dimulai di minggu ketiga, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran juga minggu ketiga, menyiapkan media pembelajaran minggu ketiga, di minggu keempat, mendata kemampuan awal siswa dalam materi perkalian, lalu melaksanakan kegiatan pembelajaran dimulai minggu keempat di bulan Mei, dan minggu pertama bulan Juni, serta minggu kedua di bulan Juni. Lalu yang keenam, melaksanakan evaluasi dimulai dari minggu keempat bulan Mei, minggu pertama bulan Juni, dan minggu kedua bulan Juni. Yang terakhir menyusun laporan hasil aktualisasi itu di minggu kedua bulan Juni sampai minggu ketiga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, baik. Terima kasih atas penyajiannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penjelasan dan penguatan terhadap rencana kegiatan aktualisasi dari Dwi Sutrisno. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu evaluator, peserta lainnya, beserta dengan mentornya, teristimewa Pak Dwi. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan cuma habis sekedar pengambilan nilai-nilai dasar ini. Mudah-mudahan akan berkelanjutan ke depan nanti, karena semangat mereka ini sangat tinggi melaksanakan kegiatan ini. Dan seakan-akan membangunkan orang-orang tua murid yang selama ini tertidur karena pandemi. Mudah kegiatan ini akan berkelanjutan nanti setelah selesai ini, dan bisa dicontohi oleh teman-teman di sekolahnya masing-masing. Itu saja barangkali penyampaian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Mentor ya, sudah ini harapan kita memang seperti ini, mereka sudah terlatih, mereka berlatih untuk memberikan manfaat kepada selain masyarakat sekolah juga masyarakat di sekitarnya, dan nilai-nilai itu akan terus ada di dalam jiwa para ASN. Itu harapan kita semua Pak ya. Nah, mudah-mudahan seluruh kegiatannya ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Nah, itu tentu berkat dukungan dari Bapak Mentor juga. Oke, selanjutnya saya persilahkan kembali kepada Ibu penguji untuk memberikan evaluasinya terhadap rancangan aktualisasi dari siapa nih coach saya? Dwi Sutrisno. Ya, Dwi Sutrisno. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Dr. Silvi sebagai coach dan Pak Mentor, Pak Arham. Alhamdulillah ya Pak Arham. Dari jam berapa tadi ya? Harusnya Pak Arham sebelum makan siang tadi Pak Dwi Kasian sudah mau tampil karena jaringannya kita sama-sama terkendala dengan jaringan ini Pak. Kami juga di sini jaringan jelek, Ibu Hots juga, Pak Dwi Kasian tadi sudah 2 kali muncul di room, akhirnya ditukar lagi gara-gara jaringan yang terkendala dengan jaringan. Oke, terima kasih Pak Mentor yang sudah berusaha hadir di ruang room ini untuk memberikan dukungan dan penguatan terhadap Pak Dwi Sutrisno dalam pemaparan rancangan aktualisasinya. Oke, saya langsung saja sama Pak Dwi ya. Pak Dwi, tadi Pak Dwi sudah menjelaskan pemaparannya seperti apa rancangan aktualisasinya yang dia akan diaktualisasikan nanti oleh Pak Dwi, yaitu guru dengan rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran matematika. Ya, gagasan isunya itu guru menggunakan metode garis pada materi perkalian di SD Sibalago, Kabupaten Motong. Ya, oke. Seperti apa itu metode itu? Garis metode ini seperti apa? Coba dijelaskan ke saya Pak Dwi. Ya, metode garis ini menggunakan Bu, jadi perkalian 1. Contoh 1 kali 2, kita tarik garis vertikal 1, lalu garis horizontal 2. Setelah itu setiap titik yang ditemukan yang terjadi antara garis vertikal dan horizontal itulah hasilnya Bu. Terus itu isu ya, seperti apa di keterkaitan dengan agenda 3-nya? Di manajemen dan smartnya ASN itu. Jadi keterkaitannya dengan agenda 3 dengan demikian kan siswa itu jadi lebih mampu Bu. Karena selama ini mereka hanya menghafal perkalian. Kalau mereka hanya dalam menghafal, mereka tidak tahu hasilnya, mereka akan mudah percaya. Dengan mudah percaya, mereka bisa dibohongi oleh berita-berita hoax. Jadi kita ajarkan mereka untuk menjadi lebih baik, untuk memahami hasilnya, bukan hanya dalam menghafal. Memahami ya? Iya. Ya, oke. Itu ya penjelasan. Jadi saya mau penjelasan dari Pak Dwi lagi secara singkat kegiatan yang akan dilakukan dan diaktualisasikan di tahap kegiatan 3. Saya minta di tahap kegiatan 3 bagaimana sikap perilaku dalam melakukan aktualisasi nanti dikaitkan dengan nilai dasar ASN yang berakhlak. Silakan Pak Dwi di kegiatan 3. Iya, di kegiatan 3 ini
dalam sikap perilaku Pak Dwi dalam melakukan aktualisasi itu? Di sini keterkaitannya pertama akuntabel, ya, di mana saya bertanggung jawab untuk menyiapkan media, membuat media serta menyiapkan medianya, Bu. Lalu saya juga berkompeten dalam melaksanakan tugas yang saya laksanakan harus dengan kualitas yang terbaik serta berorientasi pelayanan. Di sini saya harus memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang diperlukan oleh siswa, itulah yang akan saya siapkan. Lalu harmonis, di sini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana dalam proses pembelajarannya harus menjadi kondusif, menyenangkan, lalu adaptif, karena saya harus menjadi proaktif dalam kegiatan ini. Serta kolaboratif, memberikan kesempatan kepada pihak lain, di sini pihaknya adalah pada siswa untuk berkontribusi. Di mana di sini membagi tugas kepada siswa benda apa saja yang perlu mereka siapkan. Itu. Ya, itu di kegiatan 3 ya. Iya. Itu nantinya sikap perilaku Pak Dwi terhadap melaksanakan aktualisasi. Oke, mungkin nanti Pak Dwi sudah menjelaskan seperti apa nilai dasar ASEAN yang berakhlak nanti dalam melakukan aktualisasi 1 bulan ke depannya di sekolah. Dan kami berharap semoga nilai-nilai dasar ASEAN itu digali lagi, lebih banyak, lebih digali, lebih ini lagi. Yang penting sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan nanti. Siapa tahu sekarang kan masih rancangan. Nanti kan diaktualisasi kan sudah kita melakukan kegiatan itu. Ternyata di dalam perjalanan itu Pak Dwi merasa saya harus tambahkan nilai dasar ASEAN yang berakhlak akuntabel dengan poin-poin yang ada di tersambung. Oke. Maaf terlempar tadi Bu, kayaknya sinyal terputus. Oh, terlempar. Oke, yang penting jangan terlempar di got ya Pak Dwi ya. Kalau terlempar di sekitar ini enggak apa-apa. Ya, oke, itu saja Pak Dwi dari saya. Semoga Pak Dwi dalam melakukan aktualisasi nanti tetap menerapkan nilai dasar ASEAN yang berakhlak itu, karena itu sebagai pencerminan diri kita sebagai, apalagi Pak Dwi nanti sebagai nanti menjadi ASEAN yang berkarakter dan menjadi yang profesional ya. Pak Dwi sebagai guru adalah panutan anak-anak muridnya. Oke. Siap, mungkin itu saja Pak Dwi, dan terima kasih kepada Pak Mentor yang susah payah dengan jaringan yang maksudnya yang dari siang. Sebenarnya kasihan Pak Dwi ini sudah hadir sebelum makan siang. Ternyata nanti hari ini baru bisa kita bergabung di room ujian ini. Makasih Pak Mentor. Kami tetap berharap atas dukungannya Pak Mentor nanti pelaksanaan aktualisasinya Pak Dwi. Semoga dimudahkan. Ya, saya kembalikan ke Ibu Sylvie sebagai coach. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pemuji. Alhamdulillah ya, kita sudah melalui satu tahapan, yaitu evaluasi rancangan aktualisasi. Karena masih ada satu peserta, mohon izin kita akhiri kegiatan seminar ini. Ya, alhamdulillah sudah diterima oleh penguji. Ya, tinggal nanti permantap Pak Dwi, laporan apa yang perlu diperbaiki walaupun tidak dikasih tahu, perbanyak nilai-nilai ya penerapannya sehingga memang sukses, dan itu akan terlihat nanti pada saat evaluasi pelaksanaan ini ya, pelaksanaan aktualisasi. Oke, dengan terima kasih Bapak Mentor yang luar biasa ya, yang sudah hadir bersama kita. Insya Allah ini semua mudah-mudahan bernilai pahala ya untuk kebaikan masyarakat kita, masyarakat sekolah, masyarakat Parigi Motong, dan tentunya pemerintah daerah. Ya, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.